Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang materi angka indeks. Sebelumnya, perkenalkan dulu teman-teman saya. Yang pertama ada Arya, ada Azril, ada Andri, ada Ahmad Satria, dan ada Alfi dan saya sendiri. Untuk materinya bisa dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Kemudian angka indeks. Angka indeks adalah ukuran statistik yang digunakan untuk perubahan-perubahan relatif atau perbandingan suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel dalam korelasi yang berbeda. Dari angka indeks bisa diketahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. Pengertian jenis-jenis angka indeks terbagi menjadi 4. Yang pertama, angka indeks sederhana. Angka indeks sederhana menunjukkan perubahan suatu variabel dari periode dasar ke periode tertentu. Yang kedua, angka indeks gabungan. Angka indeks gabungan menghitung perubahan nilai beberapa variabel secara bersamaan. Yang ketiga, angka indeks berbobot. Angka indeks berbobot menghitung perubahan nilai variabel dengan mempertimbangkan bobot masing-masing. Yang keempat, angka indeks harga. Angka indeks harga mengukur perubahan harga suatu barang atau jasa seiring waktu. Selanjutnya, rumus angka indeks terbagi menjadi 3. Yang pertama, rumus least pairs menggunakan tahun dasar sebagai pembobot. Rumusnya yaitu IL sama dengan sigma PN QO per sigma PO. QO dikali 100%. Yang kedua, rumus pasca menggunakan tahun sekarang sebagai pembobot. Rumusnya yaitu IP sama dengan sigma PN QN per sigma PO QN dikali 100%. Yang ketiga, rumus Fisher merupakan rata-rata geometrik dari rumus least pair dan pasca. Rumusnya yaitu IF sama dengan akar IL dikali IP. Rumus angka indeks digunakan untuk menghitung perubahan harga atau kuantitas suatu barang atau jasa selama periode waktu tertentu. Rumus yang umum digunakan adalah least pair, pasca, dan Fisher. Berikut ini adalah contoh soal dari angka indeks. Gunakan data ini dari soal 3, tetapi juga tambahkan jumlah konsumsi pada tahun 2023. Misalkan jumlah konsumsi untuk masing-masing barang pada tahun 2023 adalah 6 unit untuk A, 4 unit untuk B, dan 3 unit untuk C. Lalu hitunglah indeks harga pas. Indeks pas mempunyai rumus yaitu jumlah PT dikali QT per jumlah P0 dikali QT lalu dikali 100. Jumlah P0 dan QT-nya itu tertera 10.000 dikali 6 ditambah 15.000 dikali 4 ditambah 20.000 dikali 3 yaitu sama dengan 60.000 ditambah 60.000 ditambah juga 60.000 sama dengan 180.000. Lalu jumlah PT dikali QT yaitu ada 12.000 dikali 6 ditambah 18.000 dikali 4 ditambah lagi 25.000 dikali 3, lalu itu 72.000 ditambah 72.000 ditambah 75.000 sama dengan 219.000. Lalu indeks pasnya adalah 219.000 per 180.000 dikali 100 menjadi 121,67. Lalu masuk materi selanjutnya, ada interpretasi pada hasil angka indeks. Yang pertama itu ada perbandingannya. Angka indeks membandingkan perubahan nilai suatu variabel terhadap periode sebelumnya. Lalu dapat juga ditunjukkan melalui peningkatan, penurunan, ataupun stabilitas. Lalu yang kedua ada tren. Melihat angka indeks secara seri membantu mengidentifikasi tren jangka panjang. Misalnya tren naik atau tren turun dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang ketiga itu ada analisis. Interpretasi angka indeks dapat digunakan untuk menganalisis penyebab perubahan seperti faktor ekonomi, sosial, ataupun politik. Selanjutnya, kegunaan angka indeks. Yang pertama, analisis perkembangan. Yang kedua, membandingkan data. Yang ketiga, presentasi data. Yang keempat, analisis kebijakan. Yang pertama, analisis perkembangan. Apa sih analisis perkembangan?
analisis perkembangan adalah angka indeks yang membantu membandingkan data dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan dan tren. Analisis perkembangan ini sangat berguna untuk melacak pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lainnya. Yang kedua, membandingkan data. Membandingkan data adalah angka indeks yang memungkinkan perbandingan antara berbagai kelompok atau periode. Membandingkan data ini membantu memahami perbedaan dan hubungan antar data. Yang ketiga, presentasi data. Presentasi data ialah angka indeks yang memudahkan penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. Presentasi data ini membantu dalam komunikasi informasi statistik. Yang keempat, analisis kebijakan. Data indeks membantu dalam analisis kebijakan, evaluasi program, dan pengambilan keputusan. Analisis kebijakan ini memungkinkan pengukuran efektif, intervensi, dan strategi. Aplikasi angka indeks dalam kehidupan sehari-hari ada 4, yaitu ekonomi, kesehatan, bisnis, dan pendidikan. Ekonomi, angka indeks digunakan untuk mengukur inflasi, deviasi, dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, indeks harga konsumen atau HK membantu kita memahami perubahan harga barang dan jasa. Yang kedua, kesehatan. Angka indeks digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat seperti indeks pembangunan manusia atau IPM yang menunjukkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk. Yang ketiga, ada bisnis. Angka indeks digunakan untuk memantau kinerja bisnis, mengukur perubahan penjualan dan membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor. Yang keempat, angka indeks digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan seperti indeks prestasi atau IPS yang menunjukkan prestasi akademik siswa. Kesimpulan dan saran. Angka indeks merupakan alat yang berguna untuk mengukur perubahan suatu variabel dari waktu ke waktu atau membandingkan data dari kelompok yang berbeda. Dalam pengaplikasiannya, angka indeks sangat bermanfaat untuk analisis data ekonomi, sosial, dan bisnis. Penting untuk memilih metode perhitungan yang tepat dan memahami batasan serta asumsi dari angka indeks. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.